Saya jelaskan dua keterbatasan utama dari KA yang saya pelajari dan apa yang menjadi pendapat saya tentang keterbatasan ini. Yang pertama, keterbatasan dalam pemahaman konteks dan nuansa. Penjelasan saya, AI terutama model pembelajaran mesin seperti chatbox atau sistem NLP sering kesulitan memahami konteks yang kompleks, ironi, sarkasme, budaya lokal, dan emosi manusia secara mendalam. AI hanya menganalisis data berdasarkan pola dan statistik, bukan pemahaman sejati seperti manusia. Pendapat saya ini adalah batasan yang cukup signifikan karena komunikasi manusia sangat bergantung pada konteks sosial dan emosional. Meskipun model semakin canggih, ketidakmampuan memahami konteks yang subtil bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan atau interpretasi. Yang kedua, ketergantungan pada data dan potensi bias. AI hanya sebaik data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data pelatihan mengandung bias, maka AI juga akan menghasilkan keputusan atau prediksi yang bias. Selain itu, AI tidak bisa menghasilkan pengetahuan baru di luar data yang telah dipelajarinya. Pendapat saya, ini merupakan tantangan besar terutama dalam aplikasi yang menyangkut keadilan seperti rekrutan kerja atau sistem hukum. Jika tidak diawasi dan diuji dengan baik, AI bisa memperkuat ketidakadilan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, pengawasan manusia tetap penting. Lalu yang berikut, bagaimana keterbatasan KA tersebut bisa mempengaruhi cara menggunakan KA di sekolah saya. Dampak dari keterbatasan pemahaman konteks dan nuansa. Contoh dampak di sekolah, kesalahan interpretasi tugas. Jika siswa menggunakan AI untuk membantu memahami tugas atau soal, AI bisa salah menjelaskan maksud pertanyaan jika konteksnya tidak jelas. Misalnya, AI bisa salah menjawab soal esai karena tidak memahami konteks budaya atau kurikulum lokal. Hambatan dalam pembelajaran karakter. AI tidak bisa memahami dan membimbing secara efektif dalam hal nilai-nilai moral, empati, atau etika karena keterbatasan dalam memahami perasaan manusia secara mendalam. Implikasi, guru dan siswa harus menyadari bahwa AI hanyalah alat bantu, bukan pengganti guru atau interaksi manusia yang penting untuk pembelajarannya menyeluruh. 2. Dampak dari ketergantungan pada data dan potensi bias. Contoh dampak di sekolah, informasi tidak akurat atau bias. AI bisa memberikan informasi yang tidak sesuai dengan nilai atau konteks lokal, misalnya budaya Indonesia, karena data pelatihannya mungkin berasal dari luar negeri atau tidak mewakili keberagaman lokal. Diskriminasi dalam evaluasi otomatis. Jika AI digunakan untuk menilai tugas atau membantu sistem penilaian otomatis, bisa jadi hasilnya bias, tidak adil, atau tidak mempertimbangkan konteks pribadi siswa. Implikasinya penting bagi sekolah untuk tetap melibatkan guru dalam evaluasi dan memastikan bahwa penggunaan AI tidak menggantikan penilaian manusia yang lebih adil dan kontekstual. Kesimpulan saya, menurut saya, keterbatasan ini menunjukkan bahwa AI di sekolah harus digunakan dengan pengawasan dan pemahaman kritis. AI bisa sangat membantu dalam mempercepat proses belajar, tetapi tidak bisa menggantikan peran pendidik sebagai pembimbing karakter, konteks, dan nilai. Sekolah harus membekali siswa dan guru dengan literasi digital agar
bijak dalam menggunakan AI. Sekian dan terima kasih.